Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita ada, semua itu karena kemurahan Tuhan. Dan patut kita selalu memuji memuliakan Tuhan atas kasih dan kebaikannya dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu mengerti dan mengasihi serta menolong kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kembali kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu bersama kami, menopang dan menguatkan kami untuk menghadapi semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tertulis demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara dikasihi Tuhan, induk burung seringkali mendorong anaknya yang sudah cukup dewasa agar berani mengepakkan sayap dan terbang keluar dari sarangnya. Terkadang dalam hidup kita, saudara, Tuhan mengizinkan untuk kita mencapai suatu ujung dari kesulitan untuk membuat kita mempercayainya sepenuh hati dan terbang dengan iman kita di atas masalah dan segala pergumulan. Dalam Yesaya 40 ayat 31 ini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam ayat ini? Adalah mereka yang menaruh iman dan harapannya kepada Tuhan. Dan secara lebih luas ini berbicara tentang hormat kita pada Tuhan, ketekunan di dalam doa, ketaatan pada firman-Nya, penyerahan total pada rencananya, kesabaran dalam menantikan waktunya, dan kepercayaan pada kuasa-Nya. Iman merupakan satu hal penting yang sangat diperlukan oleh setiap kita. Dengan iman kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan iman ini membuat kita kuat dalam menghadapi berbagai keadaan. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan mengerti bahwa semua orang dapat mengalami situasi kesulitan yang sama. Tapi hanya orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang yang percaya dan yang menaruh harapan pada Tuhan akan terbang seperti burung Raja Wali, akan berlari tanpa lesu dan berjalan tanpa lelah. Kalimat dalam firman Tuhan ini berbicara bahwa kita akan diberikan kemampuan untuk mengatasi setiap keadaan karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Hal ini memiliki hakikat yang sama dengan apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iman pada Kristus memampukan saudara dan saya. Apapun situasi yang kita alami, kita pasti dimampukan oleh kuasa Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saat keadaan hendak membuat kita menyerah, ketika situasi hendak membuat kita putus asa, saat kesulitan dan masalah melanda, ketika segalanya nampak begitu mustahil dan tidak ada jalan keluar, tetaplah beriman kepada Tuhan. Percaya akan kuasa dan kasih-Nya. Tuhan mampu dan mau menolong kita. Asalkan kita setia dalam iman, tekun dan sabar dalam menantikannya. Dalam situasi yang tersulit di hidup kita, iman akan membuat kita kuat. Dan kita dikatakan di sini seperti burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, mengatasi segala keadaan dan mengalami kemenangan
oleh kuasa dan pertolongan Tuhan. Apa yang sedang menjadi masalah saudara saat ini? Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang stres dengan masalah keuangan ataupun pekerjaan. Mungkin itu masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, ataupun juga masalah dalam pelayanan saudara. Mungkin saudara sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kelihatannya tidak ada hasilnya. Ada di antara saudara juga yang mungkin saat ini terus dirundung dengan duka, rasa bersalah ataupun kesedihan. Hadapilah dengan iman dan berharap kepada Tuhan. Mungkin masalah saudara saat ini adalah sakit penyakit, atau ada di antara saudara yang mengalami gangguan kuasa kegelapan. Di antara saudara juga ada yang mengalami tawaran-tawaran dan godaan-godaan dosa yang mencoba menjatuhkan saudara. Mari hadapi semuanya itu dengan iman kepada Tuhan. Kita akan dimampukan untuk terbang di atas persoalan dan pencobaan. Jangan kehilangan iman saudara. Miliki iman, karena iman pada Tuhan membuat kita mampu dan menang. Iman pada Tuhan membuat kita sanggup melangkah tanpa merasa lelah, lesu ataupun putus asa. Kita akan dipenuhi sukacita surgawi dan berjalan dalam pengharapan yang pasti atas dasar janji firman Tuhan yang termanifestasikan oleh iman kita. Mari sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, tetap kuat, selalu bersemangat, dan terbanglah dengan iman mengatasi persoalan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Firman-Mu yang menyadarkan kami untuk kami tetap berharap dan beriman kepada Tuhan. Menanti-nantikan Engkau, percaya kepadamu dalam segala keadaan yang kami hadapi. Kekuatan dan kuasa-Mu memampukan kami. Pertolongan-Mu Tuhan yang memberi kami kemenangan. Kami sanggup terbang mengatasi persoalan karena kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan, bahkan terbang mengatasi berbagai keadaan dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, pimpin kami ya Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati dan membuat kami menjadi berhasil dalam segala apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami. Bagi yang sedang sakit dalam pergumulan, kami mohon lawatan Tuhan, pertolongan dan kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Segala sesuatunya kami serahkan dan percayakan kepadamu. Kami yakin Tuhan selalu menolong kami dan menuntun kami dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.